Jadi teman-teman, eh, setiap manusia itu pasti punya masalah. Karena kalau nggak ada masalah, itu nggak akan nggak akan hidup. Soalnya waktu itu saya pernah ada yang bilang, kalau nggak mau ada masalah, kalau nggak mau capek hidup, ya udah nggak usah hidup. Katanya gitu ya. Jadi sebuah masalah itu dalam kehidupan suatu hal yang wajar. Gitu. Kecil mau masalah, yang masalah yang gede gitu. Nah jadi permasalahan itu pasti ada. Nah apa itu masalah? Boleh di next, di next PPT-nya. Punten Teh Aulia. Pertanyaan itu apa itu masalah? Nah, masalah itu adalah ketidaksesuaian atau kesenjangan gitu ya antara harapan yang kita inginkan dengan kenyataan yang ada. Jadi perbedaan antara harapan kita dan juga kenyataan yang terjadi pada saat ini, yang terjadi pada teman-teman sekalian gitu. Dan permasalahan itu atau ketidaksesuaian itu, masalah itu timbul ya pola pikir dari kita sendiri dan juga pola pikir betapa atau berapa besar harapan yang ditanamkan dalam diri teman-teman sekalian. Jadi misalnya ambil contoh kecilnya kayak gini. Misalnya teman-teman itu udah punya harapan kalau misalnya pulang kuliahnya mau langsung ke gacoan, jajan gacoan gitu. Atau misalnya mau mabar ML di warkop sambil ngopi sambil ngerokok, atau misalnya pulang kuliah teh mau langsung ikut kajian gitu ya. Tiba-tiba ketua kitanya Bapak Erwin gitu ya ngasih kabar di grup, teman-teman pulang kampus jangan dulu pulang, adain kumpulan dulu, mau ada beberapa hal yang perlu dibahas. Itu kepala atau enggak? Enggak. Enggak. Masalah. Ini kalau kita masuk ke pengertian tentang masalah, bisa di karena ketidaksesuaian antara apa itu. Thank you. Jadi misalnya benar tergantung kepada orangnya. Nah, kalau misalnya merujuk misalnya teknologi pada saat diskusi itu akan sebagai masalah ketidaksesuaian. Maaf ya, mungkin jaringannya kalau suaranya agak kegerebekan atau kurang dekat gimana ya? Udah oke suaranya? Ya, mungkin ya. Nah jadi tadi kita sampai mana? Sampai masalah ya. Jadi kalau misalnya permasalahan itu tergantung ya kepada pola pikirnya gitu yang tadi saya ucapkan. Tergantung kepada pola pikirnya, dimana ketika orang itu beranggapan bahwa yang studi kasus itu sebuah masalah, maka itu akan dianggap masalah. Namun ketika tidak dianggap masalah, maka itu nggak akan jadi masalah. Karena masalah itu nggak akan jadi masalah kalau nggak dianggap masalah. Next. Nah, ini kuotas hari ini, semua masalah itu nggak akan jadi masalah kalau nggak masalah. Maksudnya itu apa? Nah, maksudnya itu, jadi kalau kita menganggap sebuah masalah itu adalah berat, masalah itu adalah ketidaksesuaian, maka itu akan jadi masalah. Tapi, kalau misalnya kita menerima sebuah masalah dengan lapang dada, dengan tawakal, menerima ketetapannya, masalah itu nggak akan jadi masalah, tapi itu akan menjadi sebuah pelengkap, sebuah bumbu dalam masakan yang nantinya akan menjadi rasa dan menjadi penambah dalam kehidupan kita buat menjadi pelajaran yang lebih baik lagi. Ya. Nah, sebuah masalah itu timbul ketika ketidaksesuaiannya itu, dan kita perlu mencari solusinya. Solusinya itu sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah menganggap suatu masalah bukan masalah, teman-teman itu udah punya solusinya.
yaitu menerima gitu. Nah, apalagi solusinya? Solusinya kita obrolin sekarang karena sesuai dengan tema pada kali ini, apapun masalahnya, ibadah solusinya. Next. Nah, solusinya adalah ibadah. Ibadah itu mungkin teman-teman juga udah pada tahu, saya yakin, karena di sini kebanyakan mungkin dari prodi PAI atau yang di luar juga pasti udah tahu bahwa ibadah itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh umat muslim umat muslim dalam mendekatkan diri dan juga menjalankan perintah dari Allah. Secara singkatnya itu kayak gitu ya. Nah, ibadah itu kan dibagi di dua ya, ada ibadah mahdoh dan juga ada ibadah ghairu mahdoh. Nah, untuk ibadah mahdoh itu sendiri adalah ibadah yang sudah ditetapkan aturannya oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Ibadah mahdoh itu kayak sholat, zakat, puasa, haji. Nah, itu kan udah tentu ada aturan-aturannya. Sedangkan ibadah ghairu yang bentuknya itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang juga tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ibadah ghairu mahdoh itu seperti apa gitu ya? Nah, ibadah ghairu mahdoh itu seperti berdoa, kita belajar. Nah, itu termasuk ibadah. Terus ketika kita berikhtiar, ketika kita bertawakal, sabar, nah itu adalah salah satu ibadah, salah satu atau contoh-contoh dari ibadah ghairu mahdoh. Kenapa saya ngambil judul atau tema ini? Karena itu semua solusi dari permasalahan itu adalah ibadah. Dengan ibadah kita bisa menyelesaikan kita bisa menyelesaikan masalah dan juga bisa menjadi solusi. Nah, seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 160 sampai 169. Boleh di next teh. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa anna awwalul muslimin. Jadi sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan akulah yang pertama. Dari ayat ini kita tuh diajarkan untuk ikhlas dalam segala hal yang ditetapkan Allah, entah itu ikhlas dari kita beribadah mahdoh maupun ghairu mahdoh, dan juga kita ikhlas menerima ketetapan yang telah Allah berikan. Jadi meskipun kita punya harapan A, tetapi Allah berkehendak lain, berkehendak B, maka kita harus dapat menerima ketetapan. Karena sesungguhnya Allah tidak mungkin memberikan masalah kalau misalnya tidak ada solusi. Allah tidak menjanjikan hidup ini mudah, tetapi Allah menjanjikan di setiap ada kemudahan ataupun ada solusinya. Nah, solusinya itu bisa diklarifikasikan. Ibadah-ibadahnya itu bisa diklarifikasikan menjadi beberapa hal. Saya menetapkan di sini prinsipnya itu prinsip duit. Next teh. Masalah itu diduitin aja. Pasti semua masalah itu bisa selesai dengan duit, tapi bukan duit uang. Di sini duitnya itu adalah duit dalam segi hal ibadah ghairu mahdoh. Duit itu bukan duit dalam bentuk uang, dalam bentuk money, bukan. Tapi duit itu adalah doa. Next teh, boleh. Doa, usaha, itu tipe ya, bukan ikhtiar, maksudnya adalah ikhlas. Jadi doa, usaha, ikhlas, tawakal, dan sabar. Nah, ini adalah 5 kunci bahwa 5 kunci solusi dalam sebuah permasalahan. Kalau kita bisa menghadapi permasalahan itu dengan doa, dengan berusaha, dengan tawakal, dan dengan sabar, insya Allah segala permasalahan yang ada, meskipun itu permasalahan yang besar, kita hadapinya dengan 5 kunci atau 5 prinsip tersebut, insya Allah
masalah itu akan menjadi ringan. Kita berdoa, kita berusaha, kita ikhlas, kita bertawakal, dan kita bersabar, semuanya akan menjadi mudah. Karena apapun masalahnya, ibadah solusinya. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada perkataan yang kurang berkenan, mungkin bisa dikoreksi. Karena kan ini forumnya forum ngopi ya, ngobrol, jadi boleh dua arah ataupun beberapa arah gitu. Mungkin ada tanya jawabnya, saya lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teteh Nur Aini Maharani yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang telah disampaikan pemateri menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk yang mau bertanya, maksimal 3 orang ya. Ya boleh yang mau bertanya, silahkan. Abi. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah berikan saya kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan kepada pemateri. Tadi kan sudah jelaskan tentang temanya, yaitu apapun masalahnya, solusinya ibadah. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu ketika kita ada masalah, tentunya kan kita sebagai muslim, sebagai orang Islam, tentunya kita itu ibadah. Nah, tapi kadang ketika beribadah tersebut itu tidak ada kenikmatan dalam beribadahnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya agar ketika kita ibadah itu tuh kita nikmat dalam ibadahnya gitu. Mungkin sekian. Juga perhatiin kebutuhan protein sama minum air platinum dari sekarang buat nambung otot. Waduh mbak, harus ditakar-takar, terus tumpah-tumpah. Ya, kemasannya saset kok, jadi nutrisinya pas, gak perlu ditakar-takar lagi. Oke, terima kasih. Silakan yang mau bertanya lagi. Ada? Silakan yang mengangkat tangan. Air platinum yang vanila ada kandungan HMB-nya. Ini aku ya. Baik, sebelumnya izin bertanya. Tadi sudah disampaikan dengan sangat baik ya terkait materi yang disampaikan oleh pemateri Saudari Nuraini Maharani terkait judul apapun masalahnya, solusinya ibadah. Nah, yang saya ingin tanyakan itu, kan sekarang kan era di zaman berbagai kegiatan, berbagai aktivitas, berbagai informasi itu selalu dapat dengan mudah ya, dapat kita pahami, sehingga ketika kita ingin maju, ketika kita ingin improve diri menjadi lebih baik lagi, kadang kita suka insecure gitu ya, melihat orang lain kok usia segini udah sukses, usia segini udah bisa beli ini beli itu, sehingga iri kita melihat mereka udah bisa mencapai hal tersebut. Nah, bagaimana sih kita itu bisa lebih percaya diri lagi ketika orang lain lebih sukses daripada kita gitu? Kadang kita suka minder, suka nggak percaya diri, jadi suka males, suka membanding-bandingkan diri. Gimana sih caranya agar semua permasalahan kita, semua keraguan kita itu bisa diatasi dengan ibadah gitu, dengan menunaikan ibadah? Karena ibadah juga kadang
ibadah suka, tapi anggar we kita ari masalah mada aya wae. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Pasti Bu, pasti. Kami akan terus berupaya yang terbaik untuk Pak Raffi. Oke, baik, terima kasih. Mungkin masih ada yang mau bertanya? Silahkan yang mau angkat tangan. Teh Helga. Sama sekali belum bisa dijenguk sampai keadaan Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin bertanya kepada pemateri. Kan judulnya apapun solusinya. Judulnya teh apa nih? Apapun masalahnya, ibadah solusinya. Tuh. Nah, ibadah tersebut teh lebih ke goer mahdoh atau ke mahdoh. Kan bentuk ibadah teh yang tadi Teh Nura sebutkan banyak. Nah, kalau misalnya dikaitkan sama judul itu teh lebih kemana gitu teh? Baik, sekian. Terima kasih. Iya, tapi kamu nggak mau. Ini kamu udah ganti baju? Karena tadi kamu telepon aku waktu hujan, kamu lagi bawa Raffi kesini. Oke, baik, terima kasih. Mangga, Kang Teh Nura. Udah lajeng dijawab apa kumaha? Oke, hatur nuhun kepada moderator yang telah membuka sesi tanya jawab dan juga kepada para yang sudah berpartisipasi dalam bertanya. Di sini juga kita kan forumnya forum ngobrol. Kalau misalnya ada yang kurang serak atau kurang pas jawaban saya, boleh kita saling ngobrol gitu. Ngobrol kan dua arah, jadi tanya jawab. Jadi yang pertama itu pertanyaan dari Bapak Ketua ya, Pak Erwin, tentang ketika kita ada masalah ibadah itu suka terjadi nikmat gitu. Nah, dari yang bahwa ibadah itu tergantung dari niat dan juga keikhlasan kita dalam ibadah. Jadi mau manapun kita ibadah, kalau tujuan dan kepada Allah bukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak akan mendapatkan kenikmatan di dalam. Dan yang kedua yaitu ketenangan hati. Ketenangan hati di sini maksudnya adalah ketika kita sudah, kalau misalnya berbicara tentang sholat ya, ibadah sholat, ketika kita sudah mulai takbir, juga hati, jiwa, semuanya sudah menghadap kepada Allah. Tak ada lagi istilah bahwa hati kita di mana, pikiran kita di mana. Khusyuk itu memang susah, tapi ketika nikmat dalam ibadah itu pasti akan kita terima ketika kita niat dan juga kemantapan hati di dalam diri untuk beribadah. Ketika ada masalah, itu bisa menjadi salah satu penyebab bahwa kita itu pikirannya bisa kemana-mana gitu ya. Kayak misalnya, dia ada masalah sama teman nih, sholatlah, pikiran teh kemana, mikir tentang permasalahan yang ada. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktor, tapi ketika beribadah, semua itu bisa selesai dengan cara yang tadi, yang 5 pilar tadi itu. Dengan kita berdoa kepada Allah untuk diselesaikan dengan usaha, dengan ikhlas. Dan ketika ikhlas, masalah itu pasti akan selesai. Meskipun ada beberapa usaha yang harus dilakukan. Kenikmatan itu intinya bisa kita terima dengan niat dan juga kemantapan hati. Mungkin itu jawaban untuk. Jika kurang berkenan, mungkin nanti boleh kita ngobrol lagi. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu dari saudara Adrian gitu ya, tentang keinsecurean. Kalau yang saya ketahui gitu ya, masalah tema ini udah waktu minggu kemarin ya udah pernah dibahas gitu.
Nah, di sini mungkin disangkut pautkannya dengan permasalahan yang ada ketika iri gitu, jangan iri kepada orang lain, bahwa ketika orang lain itu maksudnya kita masih stuck di sini-sini aja. Nah, itu bisa menjadi sebuah permasalahan karena harapan kita itu pada usia segini udah harusnya gini-gini, tetapi kenyataannya adalah kita masih stuck di sini-sini aja. Itu masalah adalah masalah jadi masalah di dalam di dalam diri kita sendiri. Solusinya itu dengan kita bersyukur kepada yang kita miliki. Selain bersyukur, kita juga harus tetap improve diri untuk bisa menjadikan orang lain itu sebagai tauladan. Jangan ingin menjadi seperti, tapilah jadilah diri sendiri yang ditiru oleh orang lain. Jadi nggak usah pengen kayak orang lain. Menjadi tauladan itu boleh. Menjadikan seseorang tauladan itu boleh dan sangat dianjurkan kepada yang baik-baik. Tapi ketika kita memaksakan diri untuk harus sama seperti dia, mungkin itu akan sedikit agak sulit karena setiap orang itu memiliki perbedaan dalam hal psikologis maupun dalam hal logisnya. Jadi harus menyesuaikan kepada diri, harus mencintai diri sendiri, bersyukur, dan tetap semangat dalam menggapai apa yang diinginkan. Karena semakin kapal itu diterjang oleh ombak, kapal itu akan menjadi lebih kuat. Jadi seberapa banyak pun masalah yang timbul dalam diri sendiri maupun di luar diri sendiri, itu akan menjadikan diri kita itu menjadi kuat dalam segala permasalahan yang nantinya akan datang. Misalnya kita masalah kecil aja sudah kita hadapi, apalagi masalah besar. Jadi sudah ada keterbiasaan dalam hal menanggapi permasalahan. Jadi tetap semangat dalam menggapai semua impian, dan jangan lupa juga untuk selalu menetapkan 5 pilar tersebut atau 5 prinsip tersebut. Doa, usaha, ikhlas, tawakal, sama sabar. Dan buat pertanyaan yang ketiga dari Teh Alia, ini itu masuknya ke Ghairul Mahdoh gitu ya, karena kan ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang sudah ada katanya dari Allah dan juga Rasulnya, kayak sholat, puasa, zakat, haji. Nah itu kan termasuk ibadah mahdoh. Sedangkan ibadah Ghairul Mahdoh itu adalah yang terbaik, kayak misalnya kita belajar, itu termasuk kepada ibadah. Golongannya itu adalah golongan ibadah mahdoh. Sedangkan terus kayak misalnya kita berdoa, bertawakal, sabar, termasuknya kepada ibadah Ghairul Mahdoh gitu. Jadi maksud ibadah di sini, solusi dalam permasalahan ibadah Ghairul Mahdoh, yang 5 prinsip itu maksudnya. Mungkin sekian yang bisa disampaikan. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh. Ini langsung saya baca aja pertanyaannya kayak live atau gimana, atau mau dipimpin sama moderator. Inilah komitmen Le Mineral untuk keamanan dan sehatnya keluarga. Le Mineral. Tahlilan masuk teh, maksud tahlilan masuk kepada ibadah apa itu, atau kumaha maksudnya. Jadi mau dilanjut sama moderator atau gimana? Kalau mau ada yang ditanyain lagi boleh ya, maksudnya menanggapi. Izin ya, lanjut aja Nora, jawab itu yang satu, yang terakhir yang tahlilan. Terus udah, soalnya ini teh pas buatnya kayaknya lupa di setting waktunya 11 menit lagi. Jadi nanti ada sesi foto, jadi jawab dulu yang tahlil, terus udah gitu langsung ke moderator. Oke. Kalau masalah tahlilan gitu ya,
ada beberapa izin menjawab ya. Untuk masalah tahlilan ada beberapa pandangan dan juga pendapat yang menyatakan bahwa tahlilan itu diperbolehkan dan juga ada yang tidak. Ada yang dianjurkan dan juga ada yang tidak melaksanakannya. Nah itu termasuknya kepada ibadah ghairul mahdoh atau mahdoh. Itu termasuknya kepada ibadah kalau saya itu takut salah kalau menjelaskan gitu. Mungkin nanti boleh dilakukan dokter perbedaan. Kalau menurut saya itu masuknya ke pada ghairul mahdoh karena itu kebaikan yang tujuannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, di mana tahlilan itu adalah budaya, bukan termasuk kepada perintah Allah di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Itu adalah sebuah budaya di mana budaya itu dikembangkan dan dirangkum dalam sebuah peribadatan yang tujuannya itu untuk kebaikan. Jadi termasuknya adalah ibadah ghairul mahdoh. Mungkin ada beberapa juga pandangan yang berbeda dan ya itu sangat diwajarkan gitu ya. Pak Baliut mohon. Jadi masih ayah boleh. Jadi tahlilan itu masuknya adalah ke kebudayaan Pak. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar gitu dan kita di sini saling sharing aja. Kalau misalnya ada perkataan yang saya yang kurang berkenan ataupun ada salah kata, boleh dikoreksi aja. Oke.